Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Manajemen Strategi dan Teknik Pemasaran untuk memenuhi tugas teknologi kewirausahaan yang diampu oleh Pak Gama Pratama MPD. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama dan rekan saya Darminto. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Darminto. Kepada Darminto, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darminto. Ingin mempresentasikan makalah yang udah saya buat. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertama yang akan saya presentasikan yaitu mengenai tentang pengertian dan fungsi pemasaran. Pemasaran marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran juga bisa diartikan perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen, mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan, dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu. Nah, fungsi pemasaran dapat dilihat dalam 3 kategori, yaitu pertama adalah fungsi pertukaran, yang kedua fungsi distribusi fisik, yaitu suatu produk yang dilakukan dengan cara mengangkut serta menyimpan produk. Yang ketiga fungsi perantara, yaitu menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen, dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara antara lain pengurangan risiko, pembiayaan, pencarian informasi, serta standarisasi atau penggolongan produk. Nah, jika fungsi pemasaran tadi dijalankan, dapat diartikan sebagai strategi pemasaran. Oleh karena itu, orang yang melakukan pemasaran atau disebut pemasar sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia, terutama pihak konsumen yang dituju. Selanjutnya, pengertian pasar. Pasar di mata pandangan pengusaha atau pasar adalah berupa orang atau kumpulan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan serta mempunyai kemampuan untuk membayar guna memenuhi kebutuhan itu. Dengan pengertian ini, maka pasar pada hakikatnya adalah anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan akan produk yang ditawarkan oleh pengusaha itu. Dengan definisi ini pula, maka pengusaha dapat melakukan stimulan tertentu agar pengusaha dapat mempengaruhi pasar dan kemudian dapat mempengaruhinya. Selanjutnya, perhitungan terhadap besarnya potensi pasar. Itu tentu saja akan ditentukan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah berupa jumlah orang yang membutuhkan barang tersebut, tingkat rata-rata penggunaan per orang, serta harga produk yang berlaku. Semakin banyak orang yang membutuhkan, tentu semakin besar potensi pasarnya. Semakin banyak tingkat penggunaan per orang, juga akan semakin tinggi potensi pasarnya. Sedangkan semakin tinggi harga mempersempit potensi pasar. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk persaingan. Beberapa bentuk persaingan antara lain yaitu pertama, persaingan sempurna. Bentuk persaingan sempurna merupakan bentuk persaingan di mana terdapat sangat banyak pengusaha yang terjun di pasar untuk melayani suatu produk tertentu, dan pada umumnya pengusaha yang terjun di pasar adalah pengusaha-pengusaha kecil. Yang kedua, persaingan monopolistik.
merupakan bentuk di mana pengusaha yang terjun dalam kancah persaingan tidak terlalu banyak, sehingga dalam ini pengusaha dapat menanamkan pengaruhnya kepada konsumen. Yang ketiga, persaingan oligopoli. Dalam persaingan ini hanya ada sedikit saja jumlah pengusaha yang bergerak di pasar dan pada umumnya merupakan perusahaan besar. Dalam kondisi ini, penggunaan harga sebagai alat persaingan sangat minim atau sering disebut marginal. Persaingan akan berlangsung terutama dengan menggunakan alat-alat non-harga seperti kualitas produk, bentuk bungkus merek dagang, terus promosi serta distribusi yang lebih memuaskan para konsumennya. Yang keempat, monopoli. Monopoli dalam hal ini hanya ada satu pengusaha yang merupakan satu-satunya perusahaan yang melayani kebutuhan seluruh masyarakat, dan karena hanya ada satu maka tentu saja merupakan perusahaan yang sangat besar atau raksasa. Sebagai misal, contohnya di Indonesia adalah perusahaan listrik negara, satu PLN, Perum Telkom, Perumka, terus Pertamina dan sebagainya lah. Selanjutnya, jenis-jenis pasar, yaitu pertama pasar barang konsumen, pasar barang industri, dan pasar pemerintah, juga pasar internasional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin selanjutnya oleh rekan kami yang akan melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang C, manajemen pemasaran. Yang pertama, strategi perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan itu memikirkan faktor-faktor operasional atau pelaksanaan kegiatan pemasaran seperti penentuan harga, pembungkusan, pemberian merek, penentuan saluran distribusi, pemasangan iklan, dan sebagainya. Kedua, pasar dan orientasi pasar. Pengusaha yang berorientasi pasar selalu meninjau kegiatannya atas dasar kebutuhan pasar yang dihadapinya. Sedangkan pengusaha yang berorientasikan produksi mendasarkan diri pada barang yang dihasilkannya. 3. Potensi pasar atau kesempatan pasar. Pengusaha biasanya akan melakukan segmentasi pasar atau riset pasar. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang tidak ada di pasar, dan kelemahan dari pesaing. Itu akan memperkuat dan menunjukkan bahwa pengusaha bisa melakukan saluran distribusi dengan membaca keinginan konsumen. D. Sasaran pasar. Pengusaha atau pedagang biasanya memilih bagaimana produk kita bisa diterima oleh konsumen. Oleh kalangan mana saja, status sosial apa saja, atau kebutuhan, keinginan, sikap, tingkah laku, gaya hidup. Biasanya tiap kelompok-kelompok itu berbeda. Pengusaha yang cerdik akan menempatkan produknya pada kelompok tertentu dan akan bisa langsung diterima oleh konsumen. Yang E, bauran pemasaran atau marketing. Bauran pemasaran diantaranya ada 4. Produk, price, place, dan promotion. Yang pertama kita akan membahas tentang produk. Produk adalah suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha, mulai dari barang belum jadi hingga setengah jadi dan barang jadi. Suatu produk akan memiliki konsep atau siklus kehidupan dari produk itu sendiri. Biasanya produk yang awal muncul atau baru lahir belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian pengusaha akan memperkenalkannya dengan melakukan promosi, pertumbuhan,
produk. Mulai masa ini mulai dikenal banyak oleh masyarakat. Tahap berikutnya adalah tahap kedewasaan. Biasanya masyarakat atau konsumen sudah mengenal produk ini dan bisa mengkonsumsi produk tersebut. Yang terakhir, tahap penurunan. Biasanya pengusaha yang tidak bisa berinovasi akan tenggelam dan kalah saing dengan produk lainnya. Yang kedua, price atau harga. Acuan pengusaha dalam menentukan harga biasanya didasarkan oleh biaya produksi, sasaran konsumen, persaingan dari pengusaha lain atau produk lain. Yang ketiga, strategi promosi atau promotion. Banyak sekali alat promosi pada zaman sekarang. Di antaranya banyak yang menggunakan advertensi lewat surat kabar, radio, majalah, televisi maupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang di pinggir jalan. Ada juga melalui sales promotion, promosi penjualan, yaitu merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga menarik perhatian konsumen. Ada personal selling, yaitu pengusaha langsung dengan para calon konsumennya melakukan transaksi. Yang ada juga publisitas. Cara ini dilakukan dengan memuat berita di radio atau televisi dan semacamnya. Yang keempat, flash atau saluran distribusi. Saluran distribusi ini dibagi menjadi dua, distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung artinya produk tersebut langsung ke tangan konsumen. Distribusi tidak langsung biasanya pengusaha menggunakan pihak luar untuk membantu menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. Pihak luar tersebut merupakan penyalur atau pedagang perantara, tengkulak atau pemasok. Ya, sekian presentasi dari kami. Kalau banyak kurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.